Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini, karena Tuhanlah sebagai sumber penerang setiap langkah hidup kami. Engkau menyinari hati dan pikiran kami sehingga kami tidak tersesat. Dan firman-Mu itulah cahaya bagi kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin terus hidup dalam kebahagiaan, karena Engkau yang sudah memberi kebahagiaan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami mendapatkan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan, ucapan bahagia yang ketujuh. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini satu pengajaran kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang. Dan dia bukan hanya mengajarkan saja, tapi dimanapun Tuhan Yesus ketika menghadapi kritikan, tuduhan, dan juga berbagai macam kejahatan yang akan menjerat Tuhan Yesus selalu dapat memberikan kebenaran-kebenaran dan juga mengajarkan bahwa perdamaian itu segala-galanya. Pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang yang menginginkan Tuhan Yesus itu dihukum. Lalu ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang mengkritik. Ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat pun, banyak orang juga ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghadapi para lawannya, para musuhnya, para pengkritik dengan sikap kebenaran. Lalu dia juga membawakan satu kebenaran kepada mereka. Tuhanlah sumber kedamaian, dan Tuhan Yesus memberikan kedamaian itu kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak mudah kita membawa damai, menjadi orang-orang yang membawa damai. Lalu orang-orang yang membawa damai memang harus memiliki pengorbanan, berani berkorban demi kedamaian. Tapi pengorbanan demi kedamaian itu adalah salah satu hal yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 itu berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan ciri-ciri anak Allah adalah membawa damai, dapat memperdamaikan setiap persoalan. Dan kalau kita bicara soal damai itu ketentraman, ketenangan, dan apakah damai itu juga kita tidak mendatangkan konflik, tetapi kita mendamaikan konflik, memberikan jalan keluar. Banyak orang Kristen justru tidak membawa damai, tapi membawa konflik. Nah, orang yang membawa konflik berarti dia belum benar-benar jadi orang Kristen dan belum memahami bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu harus dia terapkan dalam kehidupannya. Banyak orang yang sudah lama Kristen sulit diperdamaikan. Jangankan membawa damai, tapi diperdamaikan sulit rasanya ketika ada persoalan. Jadi memang perkara yang tidak mudah kita membawa damai. Tapi kita harus ingat, kita ini anak-anak Allah yang harus memancarkan terang kasih Allah. Jadi bagaimana kita bisa membawa damai? Yang pertama, berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan
Tuhan dan berdamailah dengan orang lain. Jika kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tidak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain. Jadi untuk bisa membawa damai, kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Apa itu maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Ya tidak bermusuhan, antara hati dan pikiran harus berdamai. Banyak orang katakan, saya memaafkan kesalahannya. Saya juga melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hati saya. Tapi bibirnya saja, hatinya tidak. Ini loh yang dinamakan tidak berdamai dengan diri sendiri. Nah, perjuangan kita berdamai dengan diri sendiri adalah apa yang kita ucapkan harus apa yang ada di hati. Nah, untuk menyelaraskan ini butuh perjuangan. Bukan sesuatu yang mustahil, pasti kita bisa kalau kita perjuangkan. Jadi untuk dapat membawa damai, kita harus berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan artinya apa? Kita harus ikuti apa kata firman Tuhan. Hidup sejalan, searah, satu tujuan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan membawa damai dengan sesama di tengah-tengah hidup keluarga kita. Berdamai dengan orang-orang yang dalam satu rumah. Lalu berdamai dengan sekeliling tetangga kanan kiri. Berdamai juga dengan teman-teman satu gereja. Kesalahan bisa terjadi. Kebencian, permusuhan bisa terjadi. Karena kita hidup dalam dunia ini bertemu dengan banyak orang dan banyak karakter. Tapi yang paling penting, kita harus memiliki niat hati yang baik untuk berdamai. Dan orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi bukan hanya berdamai, tapi kita harus membawa damai. Dunia ini dibutuhkan orang-orang yang banyak membawa damai. Karena konflik dunia ini juga diawali dengan perselisihan dan permusuhan. Lalu untuk bisa berdamai harus memiliki kasih Kristus. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita memiliki kasih yang seperti Kristus berikan. Sehingga dalam setiap tindakan apapun yang kita lakukan berdasarkan dengan kasih yang benar. Mari membawa damai dan jadilah pembawa damai di dalam sekitar kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati perjuangan kami untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai juga dengan Engkau sebagai pencipta kami. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan, kami ingin memancarkan sinar terang-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi